Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah dan analisis tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya perkenalkan, saya Mas Riyati dari SDN Pejagalan 03 CGP Angkatan 7 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Mamun Zulkifli SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Tujuan pembelajaran khusus adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut panduan pertanyaan wawancara. Wawancara pertama dengan Kepala Sekolah SDN Pejagalan 03. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Rojana, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Mohon maaf ya Bu Rojana, hari ini saya akan mengganggu waktu Ibu di tengah-tengah kesibukan Gak Ibu. apa-apa. Oke. Jadi begini Bu ya, berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, saya ada tugas untuk mewawancari 2-3 kepala sekolah. Jadi saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri dulu ya di tempat saya tugas, yaitu SDN Pejagalan 03. Ini wawancaranya itu berkaitan dengan pengambilan keputusan Ibu. Iya. Ya Bu ya, mohon izin ya Bu ya waktunya ya, mohon maaf. Iya. Jadi seperti ini Bu ya. Saya akan menanyakan tentang pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah. Begitu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Iya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu berkaitan dengan hal tersebut. Iya. Ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya. Jadi di suatu lembaga sekolah itu pasti mengalami kasus-kasus dilema ITK ya, etika ya. Nah, kasus ini tentu sulit ya untuk memutuskannya, karena kalau kita pilih yang ini bisa berdampak buruk. Iya betul. Maka dari itu kasus ini harus kita atasi melalui proses ya. Jadi tidak langsung spontanitas kita putuskan begitu saja. Betul. Jadi memang agak sulit Bu. Iya. Jadi kasus ini memang kalau kita pilih yang satu ini berdampak buruk pada ini, kalau kita pilih yang ini berdampak buruk, jadi kita ambil bagian-bagian yang banyak positifnya. Iya, betul. Jadi melalui beberapa pertimbangan ya Bu Iya, ya dalam betul. pengambilan keputusan. Oke. Betul. Ya. Terus kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Bagaimana langkah-langkahnya seperti itu? Langkahnya pertama kita lihat dulu kasusnya kita lihat dulu, kita identifikasi permasalahan kasusnya tuh, diidentifikasi dulu apa nih, dilihat ya, oh ini baik positifnya, yang ini lebih banyak positifnya dan kemudian positif. Kalau kita ambil keputusan ini, bagaimana positifnya, bagaimana negatifnya, nah itu kita kita pertimbangkan begitu. Terus kita panggil ya, jangan ngambil keputusan sendiri ya Bu ya, nggak mungkin ya. Kita panggil, ada waka kita ya, ada waka, ada guru-guru, mungkin guru senior, kita panggil, kita ungkapkan di situ permasalahan kasusnya itu. Setelah diungkapkan, baru nanti mereka bisa mengambil suatu keputusan di antara guru-guru waka tersebut. Misalnya, oh harus begini, kita ambil ya, supaya keputusan ini tidak fatal, kita ambil suatu kesimpulannya, keputusannya gitu. Jadi kita harus bersama-sama dengan waka, guru-guru
buru-buru gitu ya. Jadi tidak bisa Berarti sendiri. intinya ibu ketika akan mengambil keputusan itu berkolaborasi ya, menanyakan dulu Ya. kepada waka, konsultasi dulu kepada Ya. guru juga, guru Betul. senior dan lain sebagainya Ya. terkait dengan keputusan yang akan diambil akhirnya nanti gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, ya. Karena Kemudian selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? ya langkahnya yaitu kita jangan mengambil keputusan sendiri ya. Yang tadi ya, Kasus betul. yang ada kita ambil ya langkah-langkah diidentifikasi, karena ini sulit Bu. Kalau dilema etika itu sulit banget ya. Betul. Kalau kita ngambil ini kita akan berdampak buruk gitu. Jadi langkah-langkahnya yaitu tadi, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kemudian kita harus bekerja sama, berkomunikasi dengan warga sekolah ya. Mungkin warga sekolah bukan hanya guru dan waka saja, mungkin yang lain juga ada yang bisa mengambil keputusan, barangkali yang seniornya apa ya. Nah itu langkah-langkah jangan kita selebor ya, maksudnya jangan teledor mengambil keputusan suatu langkahnya. Jadi benar-benar harus Benar-benar dilihat, dipertimbangkan dipertimbangkan lebih banyak positifnya ya, terus yang mana antara yang ini dengan yang ini ya, sehingga kita tidak salah untuk memilih ya, untuk mengambil keputusan itu. Oke. Terus kemudian kalau menurut ibu hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah itu? Ya, kalau yang efektif ya kita harus ada keterbukaan ya Bu. Keterbukaan Kita ya. terbuka ya Bu. Jadi kasus yang ada setelah kita pelajari, kita harus terbuka dengan semua warga ya. Di situ ada wakaf, ada guru, itu penting banget ya. Unsur-unsur yang itu harus dilibatkan. Jadi kita keterbukaan inilah nantinya akan bisa diputuskan oleh para guru-guru ya. Jadi kita harus keterbukaan itulah, jangan dipendam, diamkan, jangan ditunda-tunda juga ya, jangan berlarut-larut setelah ada kasus kita didiamkan begitu saja, itu salah ya. Jadi langsung terbuka, secara terbuka kepada warga sekolah ya, pada guru dan waka, supaya langsung mendapat solusi ya Bu ya. Solusi ya. Iya. Kemudian selanjutnya Bu nih saya akan tanyakan lagi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ibu yang merupakan tantangan Bu. Tantangannya apa? Tantangannya begini, kita ada suatu kasus, saya ingin segera menyelesaikannya. Setelah saya misalnya mengumpulkan waka guru-guru, tantangannya ada di antara guru atau waka yang tidak mendukung. Ya, mungkin dia masa bodoh saja gitu, dia nggak mau mengambil ada idenya apa, kira-kira permasalahan ini harus selesaikan seperti apa. Mungkin ada juga tuh guru-guru yang ada saja masa yang bodoh, ada itu saja ya, itu tantangan buat kita ya. Oh iya ya gitu. Terus kita tidak merilis ya, tidak mengidentifikasi masalah itu ya. Jadi kita lupa dengan identifikasikan dulu masalah-masalahnya itu suatu tantangan. Jadi kita harus beridentifikasinya. Kemudian ada guru-guru yang kurang mendukung ya, sehingga permasalahan ini agak alot, agak sulit diselesaikan ya. Padahal mereka dianggap pintar ya, dianggapnya guru senior yang pintar, tapi mereka masih bodoh ya. Ada yang seperti itu ya Bu ya. Ada saja yang tantangan kita dalam pengambilan keputusan. Padahal kita butuh banget di gagasan dari dari mereka yang dianggap saya itu dia bisa lah gitu ya, dianggap senior, mampu gitu. Oke, iya Bu, baik. Terus kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah jadwal lah istilahnya untuk penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu ketika terjadi kasus, atau Ibu memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya itu dalam bentuk prosedur seperti apa dan bagaimana cara menjalankannya begitu? Kalau untuk jadwal kayaknya tidak ya. Tidak ya. Kita tidak dijadwal, oh kapan ya kira-kira kasus ini diselesaikan, tidak. Cuma tidak dengan teledor kita untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi walaupun kita tidak dijadwalkan, dengan spontanitas kita harus betul-betul spontanitas harus kita betul-betul segera diatasi gitu. Harus sesegera mungkin.
Karena apa? Karena kalau tidak segera diatasi, takutnya timbul kasus-kasus baru, kemudian kalau ditunda-tunda ada kasus lagi, sehingga menumpuk, sehingga kasus yang ini yang dianggap perlu akhirnya lupa, terabaikan. Ya, jadi tidak ada ya saya menjadwalkan. Jadi secara spontanitas harus segera diatasi, cuma diatasinya dengan penuh ketelitian ya, kewaspadaan. Kita harus melihat baik buruknya ya. Jadi jangan sampai kita meminimalisir keburukannya lah ya di antara dua kasus ini ya. Yang mana yang kira-kira minimalisir keburukannya dan banyak positifnya ya. Jadi spontanitas Bu. Oke, berarti intinya nggak ada jadwal intinya ibu ketika memutuskan sesuatu, Iya. pengambilan keputusan itu Iya. tidak ada kasus langsung spontan Ada begitu ya Bu, langsung. tidak ditunda-tunda Tidak. karena supaya segera dicari solusinya begitu ya Bu ya. Cuman harus waspada juga, Ya, jangan dengan beberapa pertimbangan juga dan juga pertimbangannya. kebermanfaatannya gitu Iya, ya, segi betul. positif Segi ya, mungkin positifnya yang mana yang ya, banyak, ada yang segi positifnya. tidak ada yang saling dirugikan Iya. begitu ya Bu ya, intinya ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ibu? Ada nggak? Ada Bu, tentu. Jadi saya tuh memang selalu dekat dengan Waka ya. Jadi Waka saya kebetulan ya cermat, cerdas, dan dia juga selalu tanggap dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi yang membantu saya yaitu terutama Waka saya dan mungkin guru senior yang dianggap saya itu bisa mengatasi ya. Jadi tentu ada Bu, tidak sendiri. Saya di sini bekerja tidak sendiri. Saya kalau bekerja sendiri ya mungkin kurang efektif dan kurang maksimal ya dengan mengatasi suatu masalah-masalah yang ada. Jadi ya tentu saya selalu perlu bantuan ya. Kebetulan Waka saya orangnya solid banget ya. Dia solid. Ada kasus-kasus baik kasus kecil atau apalagi kasus besar, langsung segera sigap untuk mengatasinya bareng-bareng dengan saya. Jadi intinya saya merasa terbantu. Iya. Intinya jadi ibu ketika ada kasus langsung tidak diputuskan sendiri ya, tapi ada Waka, kita konsultasi dulu, kita panggil Waka dulu, kemudian guru senior dan lain sebagainya. Kira-kira terkait dengan keputusan tersebut ya Bu ya. Oke, siap. Oke, mungkin yang terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan sama Ibu tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu? Iya, pertama ya memang di sekolah itu kasus demi kasus tertimbul Bu ya. Nah, pengalaman yang dipetik Bu, pertama kita dalam menghadapi suatu kasus harus kita amati dulu Bu, harus kita lihat dulu ya Bu ya. Jadi jangan sampai kasus yang ada salah langkah, kita salah langkah untuk mengambil suatu keputusan. Atau kita ini dengan sendirinya gitu ya, dengan sendiri saya diam-diam kasus itu saya atasi sendiri ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi yang dipetik kita ini, suatu kasus ini benar-benar harus kita buat suatu kasus ini adalah suatu pengalaman buat kita juga di sekolah ya Bu ya. Oh, kasus demi kasus akan berbeda ya Bu. Nah, kita petik hal ini dari yang sudah mengalami ini jangan sampai terjadi lagi ya. Yang sudah kita alami yang ini jangan sampai terjadi jangan lagi, sampai terulang lagi ya. Kita belajar dari kasus sebelumnya dari gitu ya Bu ya. Sebelumnya gitu. Dan ini juga Bapak Ibu guru serta Waka juga kita sering dikasih arahan ya, pembinaan untuk cara menghadapi suatu kasus, dan tidak ada kasus-kasus yang disembunyikan ya. Dari kasus itu yang dialami oleh guru-guru terbuka ya, begitu ya Bu ya. Guru
dan kasus yang dialami oleh siswanya di antara guru itu jangan sekali itu guru itu untuk meredam, membiarkan kasus itu ya, tidak ada keterbukaan walaupun kasus itu berupa aib ya Bu ya, tapi tetap harus kita ada keterbukaan, semua guru semua langsung diselesaikan ya, agar bisa langsung diselesaikan dengan baik ya dari semua sekolah karena ini akan berbahaya Bu kalau kasus itu dilakukan. Jadi kasus itu memang selalu timbul ya Bu ya, selalu timbul. Jadi kita beragam ya Bu ya kalau di sekolah ya Bu ya, sigap ya antara kasek, waka dan guru-guru juga harus kita lihat. Nah, kita harus petik ya hikmahnya ya, kasus yang sudah kita terjadi harus kita bisa petik hikmahnya apa kira-kira kalau ini apa terjadi lagi seperti mana ya, dan jangan sampai kasus-kasus ini yang sudah kita alami terjadi lagi. Oke, baik ya Bu ya, alhamdulillah saya jadi tercerahkan, saya mempunyai gambaran bagaimana nanti ketika saya akan mengambil sebuah keputusan gitu dari sharing Ibu, wawancara saya dengan Ibu itu, saya mendapat sekali ilmu yang bermanfaat, gambaran ya ketika saya ada kasus di kelas atau di sekolah itu saya bisa langsung menangani ya dari pengalaman dari Ibu yang sudah saya ini ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan ke Ibu ya. Terima kasih mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Semangat terus ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Wawancara kedua dengan Kepala Sekolah SDN Pejagalan 05. Bu Cita, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Cita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Bagaimana kabar Bu Yati sendiri? Alhamdulillah sehat juga, luar biasa nih Bu Cita ya, biarpun puasa kita tetap harus sehat dan semangat. Iya, begini Bu Cita, sesuai dengan janji kita kemarin ya, saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Bu Cita berkaitan dengan pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika yang ada di sekolah Ibu. Begitu ya Bu, nanti ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Begitu, mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu Cita gitu di tengah-tengah kesibukan Bu Cita gitu. Oke ya Bu, langsung saya mulai ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan di sini saya akan menanyakan kepada Ibu berkaitan dengan pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah begitu dalam pengambilan keputusan begitu. Begini Bu Cita ya, selama ini Bu Cita itu bagaimana ya cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu Bu Cita? Saya ya selama ini dalam mengidentifikasi kita lihat dulu ya, kalau dilema etika itu kan berarti dua pilihan ya, benar dan benar ya. Sedangkan kalau dua yang tadi bujukan moral itu benar versus salah ya. Nah kalau untuk mengidentifikasinya ya kita lihat dulu dari kasus itu apakah memang dua-duanya benar. Nah, kalau misalnya dua-duanya benar berarti kita nanti ambil mana di antara dua itu yang paling banyak memberikan manfaat, memberikan kebaikan ya untuk terutama di sekolah. Oke, iya berarti intinya yang paling banyak kebermaknaannya ya begitu ya Bu Cita ya. Oke baik, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Bu Cita, bagaimana gitu menjalankan pengambilan keputusannya seperti apa? Kalau untuk pengambilan keputusannya itu saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Biasanya kalau ada masalah seperti itu, saya itu terutama memanggil waka ya. Waka yaitu waka kesiswaan dan waka kurikulum serta terutama guru senior. Karena kan guru senior itu biasanya lebih tahu, lebih paham tentang permasalahan di sekolah. Nah biasanya begitu. Kemudian saya ungkapkan permasalahannya apa, kemudian saya ceritakan sejelas-jelasnya sehingga mereka ya terutama waka dan guru senior itu bisa memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Baru sesudah itu
kita ambil keputusan yang terbaik. Jadi intinya ketika Bu Cita akan memutuskan sesuatu, pengambilan keputusan itu tentunya bekerja sama ya dengan Waka dan juga guru-guru yang lain juga ya Bu Cita ya. Oke, baik, iya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah apa yang Ibu Cita ambil atau prosedur apa, seperti misalnya ketika Ibu itu melakukan selama ini apa gitu langkah-langkah atau prosedurnya ya, seperti apa biasanya yang ketika sebelum mengambil keputusan atau sebelum memutuskan, apa langkah-langkahnya terlebih dahulu apa gitu. Biasanya sebelum mengambil keputusan itu ya seperti tadi saya sampaikan, saya kumpulkan dulu ya, terutama wakil, kemudian guru senior, itu yang biasa selalu saya lakukan ya. Kemudian saya sampaikan permasalahannya ya, baru meminta pendapat saran dari mereka, baru kalau sudah semua baru kita ambil di antara pendapat-pendapat itu ya, saran-saran tersebut mana nih yang paling cocok kita ambil untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oke, siap. Berarti intinya ya kita tabung semuanya ya, semua dari angka, dari ini ya, baru nanti mana masalah apa keputusan yang paling mendatangkan manfaat yang paling banyak dan tidak merugikan orang lain, begitu ya Bu Cita, itu yang diambil. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Cita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Biasanya hal-hal ya. Iya. Yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan, iya. Biasanya tuh saya ya mengumpulkan guru, kemudian juga wakil ya, kemudian saya sampaikan ya permasalahannya, kemudian saya minta pendapat dari semua yang hadir ya, kita inventarisir tuh semua pendapatnya, kemudian kita putuskan, kita pilih ya, mana nih yang paling memberikan manfaat, memberikan banyak masukan ya, tanpa istilahnya merugikan beberapa pihak gitu ya. Oke. Kemudian ketika pengambilan keputusan itu apakah ada tantangan gitu ya Bu Cita? Ya, kadang-kadang memang pada saat pengambilan keputusan itu ada tantangannya. Tidak semua orang menyetujui apa yang kita sampaikan. Nah, kalau ada hal seperti itu, nah, maka ya saya sampaikan kembali. Istilahnya nih, kalau kita mengambil hal A, nah ini loh keuntungan-keuntungan atau manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Kalau kita mengambil keputusan B atau pendapat B, ini yang manfaat atau kebaikan apa yang bisa kita ambil. Dari situ kita lihat mana yang paling banyak memberikan manfaat atau kebaikan. Oke, baik. Semua. Terus kemudian dalam pengambilan keputusan ini Bu Cita, apakah ada jadwal tersendiri atau secara spontan ketika ada kasus tersebut begitu? Ada jadwal tersendiri tidak gitu? Biasanya kalau ada hal-hal seperti itu tidak dijadwalkan, jadi spontan. Kalau misalnya ada suatu kasus, langsung kita selesaikan, langsung ditangani hari itu juga. Karena kalau misalnya dijadwalkan, takutnya ada kasus baru lagi yang lama malah terlupakan. Jadi spontan, spontan langsung ya, ketika ada kasus langsung, daripada nanti lupa ya, terus kemudian tidak terselesaikan gitu. Kemudian nih Bu Cita nih, apakah ada orang-orang yang biasanya membantu mempermudah Bu Cita dalam pengambilan keputusan ini? Ya, selalu ada ya. Karena kan kita sebagai pimpinan di sini tidak bisa istilahnya menyampaikan apa yang kita mau atau apa yang ingin kita sampaikan secara langsung, tapi masih meminta pendapat saran dari wakil, dari guru senior atau dari teman-teman yang lain. Oke, berarti intinya ketika Bu Cita mengambil keputusan itu tidak bisa sendiri ya, tidak bisa memutuskan sendiri. Berarti otomatis kolaborasi dulu dengan Wakas, kemudian guru senior dan juga pihak-pihak yang terkait begitu ya Bu Cita. Oke. Pertanyaan terakhir ya Bu Cita ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Yang dapat kita ambil, yang dapat terutama saya ambil, apalagi untuk pengambilan keputusan dilema etika itu ya. Yang pertama, kita harus segera menyelesaikan ya. Bila ada masalah dilema etika ya, jangan ditunda-tunda ya. Kemudian
kita juga bisa selalu bukan harus ini ya, harus selalu berkolaborasi dengan istilahnya teman-teman di sekolah ya dalam pengambilan keputusan karena tujuannya itu semua untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah atau murid kita. Betul ya. Oke. Kemudian kalau ada masalah juga jangan dihindari, harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Cita ya atas semuanya nih, dari pengalaman Bu Cita sudah saya tampung semua di sini. Saya berterima kasih banyak dari apa yang disampaikan oleh Bu Cita. Saya jadi ada gambaran ketika nanti saya ada masalah yang harus saya selesaikan, entah itu di kelas atau di sekolah, saya bisa menyelesaikan dari pengalaman Bu Cita begitu. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktunya sudah mengganggu Ibu Cita. Mungkin itu saja yang kali ini saya sampaikan ke Bu Cita. Mungkin nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk berkolaborasi ya. Terima kasih banyak ya Bu Cita ya. Oke, selamat siang Bu Cita. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Cita. Iya. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I want. Demikian wawancara dan analisis. Salam dan bahagia. Oh, you got me chasing waterfalls.